saudara-saudara seiman di mana saja Anda berada, maupun bukan seiman yang ada di dalam Papua maupun luar Papua, Indonesia, bahkan Yerusalem, di sana dan seluruh dunia. Ya, ini Bapa di surga menurut kami untuk berdoa Hamas dan Israel. Lalu kami tanya di hadapan Tuhan, duduk persoalan itu utama antara Hamas dan Israel itu kenapa? Duduk persoalannya apa? Baru Bapak kasih tunjuk duduk persoalannya itu ada 4. Yang pertama itu persoalan keluarga antara Ismail dengan Agar dan Sarah dengan Ishak. Yang kedua itu duduk persoalan berhubungan dengan tanah lokasi di wilayah Kanaan dan perbatasan-perbatasan dengan Israel. Yang ketiga itu adalah masalah agama, masalah ekonomi, perebutan ekonomi, tempat di Sion, tempat Tuhan menyimpan kekayaan bagi 12 suku Israel. Dan itu yang ketiga. Yang keempat itu masalah agama yang masuk bermuara kepada perang Gog Magog. Baik, sedikit saya akan sampaikan di sini beberapa hasil doa, rekaman hasil doa sehingga Anda bisa mengikutinya. Lalu saya akan menyampaikan dasar-dasar firman Tuhan. Iya, tadi Mama. Bagaimana Mama? Itu waktu doa sasaran ke Hamas itu. Ya. Mama lihat ini tempurung kepala otak depan ini. Testa depan. Seperti ada Hamas. Muncul seperti apakah itu bentuk otak atau pokoknya macam bentuk batu begitu, tapi lihat seperti warna coklat bongkalam begitu dari dalam otak itu dia keluar, tapi digantung di depan itu ada pita. Pita itu seperti kain sutra begitu, kain sutra lenang begitu, kain sutra dari otak bongkalam yang tadi muncul ke depan testa ini. Jadi testa ini tidak seperti ini, tapi itu seperti bongkalam otak yang ke depan. Dia menonjol ke depan seperti mungkin lebar setelapak tangan begitu. Tapi di depan itu ada pita. Pita itu macam dari sutra, kain sutra warna macam kuning muda begitu, warna kuning muda. Dibilang itu Roh Kudus kasih pengertian itu mereka diikat dengan satu ikatan perjanjian dari mereka punya leluhur begitu, leluhur mereka yang memegang tentang Islaman ini. Jadi mereka sudah diikat dengan kain itu. Ini sudah masuk ke jadi sampai kapanpun mereka tetap akan lawan. Pengikut gitu. Muhammad SWT dengan pengikut sampai kapanpun mereka akan lawan. Mereka punya kitab yang pertama ditulis oleh mereka punya. Siapa mereka punya orang yang menganut agama Muslim pertama itu? Muhammad. Ya, Muhammad itu. Ya. Jadi waktu dibuka dalam kitab itu, mereka punya kebencian yang tertanam itu, penolakan dari awal. Dari awal Abraham tolak leluhur mereka itu. Ini masalah keluarga. Waktu penolakan itu dibiarkan seperti Agar dan Ismail ditolak. Menderita, hidup dalam penderitaan, dan mereka punya anak panah itu jadi senjata bagi mereka. Itu mereka sudah dekat perjanjian sampai kapanpun kami akan lawan keturunan yang dibilang keturunan ilahi atau keturunan dari Ishak. Ismail dan Ishak akan berperang. Jadi anak panah yang di tangan Ishak yang dia latih menembak waktu awal itu. Itu mereka pegang. Mereka pegang itu kekerasan mereka. Akan Bapak Yahweh suruh Abraham untuk dia naik. Dia naik untuk melihat anak Kanaan yang nanti menjadi rebutan. Mereka punya keturunan
dia ini sudah masalah memandang tanah masuk semua. sekarang. Dataran-dataran itu semua diserahkan untuk Israel. Nah itu dia. Keturunan Abraham Israel yang Ismail dan duduki. Israel. Jadi Israel harus Ishak berperang Israel. dengan mereka. Baik. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Peperangan kami bukan untuk merebut mereka ke daerah Kanaan, bukan. Daerah-daerah yang sekarang menjadi perebutan. Tujuan dari peperangan kita Nah, itu sekarang kami ada perang, mengatakan peperangan kekuatan Rwanda, teroris. perang ini. Teroris Itu bukan perebut masalah tanah lagi, tapi kami harus berdoa untuk menghancurkan kekuatan sudah teroris bukan atau ISIS atau dipersoalkan ISIL masalah tanah. atau Hamas. Tanah manapun mereka Di mau hidup atau tanah Palestina. berkembang, itu hak Gaza. mereka. Yang merebut, yang sekarang menjadi bagian itu peperangan itu masalah perkara rohani. Jadi termasuk mereka yang ada di Hamas juga terancam. Mereka orang-orang Muslim di sana juga semua Islam yang terancam. ada di Palestina Sama terancam dari dengan kita Hamas. Kristen. Kita Kristen yang Yahudi, menjadi Kristen sasaran semua jadi pertama sasaran. untuk mereka membunuh. Jadi mereka tidak pandang bulu. Tujuan teroris itu mereka menghancurkan semua. Itu masalah agama. Ya, Yo, masalah agama ini akan masuk ke masalah agama. Halo. Ya, kakak dia akan masuk ke dalam masalah agama. Karena di Medina sana juga orang Kristen banyak. Dia berusaha untuk menekan orang Kristen dan membunuh orang Kristen. haleluya. Semua terancam semua. Dia ada di negara-negara manapun terancam semua. Baik. Jadi Halo? Israel, Mama lihat sasaran Israel itu menyerang mereka bukan karena masalah perebutan, karena memang pertama itu jangan mereka sampai merdeka. Kalau mereka merdeka itu mereka punya kekuasaan dalam teroris itu akan lebih kencang lah. Nah itu dia. Bahkan pembantaian orang-orang Kristen di mana-mana akan terjadi. Di seluruh dunia. Itu yang sasaran itu. Jadi kita pertempuran kita arahkan untuk kasih patah mereka. Mereka berkekuatan itu, kekuatan Hamas itu. Kekuatan Hamas yang ada di dalam otak, dalam otak mereka itu Sampai dicabut. kapanpun membunuh orang Kristen semua. Orang Yahudi, Israel itu semua dibunuh. Untuk punya kekuatan yang tanam di otak itu Bapak dalam nama Bapak Keros Kopradis. Ikatan perjanjian tawa piwa ada maki tetai bahasa bilang itu tawa piwa ada maki. Di dalam ya. Kita itu dia terikat dengan mulut naga. Jadi di dalam mulut naga begitu. Jadi mulut naga yang dia ikat itu. Mereka punya bungkalam otak yang tadi lihat menonjol itu mulut api naga. Orang Hamas itu di situ ada tai naga. Mereka punya kita itu dengan perjanjian dalam itu sampai kapanpun itu dengan kekuatan naga untuk menyerang. Dia semburan naga dari mulut begitu dia terus menyerang. Kita berdoa. Bapak yang baik di dalam nama Yosua Hamasya Adonai Bapak dalam nama Bapak Petak karena ini bukan baru. Yosua tampil Bapak di dalam di bumi dan Yosua naik ke Golgota lebih kuat daripada darah Abel. Ketika darah itu dia berbicara dan kekuatan darah itu oleh Yosua turun ke tempat penantian di sana. Bapak dalam muat kuasa maut dan sengat maut telah dikalahkannya oleh Yosua Hamasya Adonai. Dan merupakan kekuatan daripada turunan Ismail dan mereka ikat perjanjian dengan naga itu. Telah dikalahkan oleh Yosua Hamasya Adonai. Bapak di dalam nama Bapak Petak karena di kaya penamata Keros Kopradis. Dengan demikian jenis yang satu naga yang mereka ikat perjanjian dengan Hamas Arab dengan Muhammad dengan itu sama jenis itu kan yang digeropos karena kan percaya bahwa naga itu sudah dikalahkan di pengadilan Yosua pada saat Yosua naik ke Golgota dan kepalanya telah diremukan Bapak di dalam dan dia sudah masukkan dalam tahanan luar untuk wajib lapor. Bapak di dalam nama Bapak Petak Keros Kopradis. Haleluya. Naga ini dia menuju kepada Gog dan Magog. Ya, perang Gog Magog sekarang. Mulut naga ini, mulut Gog dan Magog.
Iya. Dia berakhir di Wayu Perang dulu. sampai akhir. Perang Gog Magog. Iya. Di dalam rohani dan secara fisik Iya. jasmani. Kita masuk tahu lagi. Secara rohani itu bilang di Papua. Nah, di Papua itu peperangan rohani Peperangan rohani di Papua. sedang Gog masuk dalam Magog. karena dia menguasai bawah tanah, dia kerja dengan harta kekayaan. Termasuk Harta harta kekayaan ekonomi. Jadi ini dia kerja untuk membuat orang Papua itu aja dalam kemiskinan, kebodohan, kemarahatan. Itu dia. Dia menekan Papua di situ. Nah, itu sedang ada dalam peperangan. Kita sedang terus dalam peperangan. Tuhan untuk kita bereskan itu. Naga yang sedang menguasai ini hak-hak. Yang pernah kakak kalau mama pernah ada cerita penglihatan. Gimana? Pernah mama ada cerita kakak penglihatan yang 2013 Tuhan perlihatkan mama itu. Tahun 2013 itu Tuhan perlihatkan mama itu. Naga dia menguasai, dia masuk dalam perut orang tua. Anuapi itu tuan tanah tuh. Sekarang bagaimana memperoleh kekayaan? Jadi dia kuasai perut. Otak Amas ini mereka punya ilmu untuk ada di kelamin seorang itu Anduapi. Jadi kalau Anduapi itu bersinar dengan dia, baru keluarkan itu harta dari dalam perut Anduapi. Jadi waktu Tuhan perlihatkan mama aja, Tuhan bilang tadi baru dibuka lagi pengertian. Jadi mereka itu naga itu dia menguasai harta kekayaan yang ada di atas negeri tanah kami. Dia yang tutup semua tuan-tuan tanah, dia tutup, dia bersinar dengan mereka. Kalau mereka mau ambil harta harus bersinar dengan dia. Artinya menyembah dia, percaya dia, tidur dengan dia, lakukan apa yang dia inginkan. Ini yang Yesua baru dia akan memberikan orang naga Papua ini iblis mencoba Yesua untuk yang mereka ketiga. menikmati. Naga itu. Kita tidak langsung seperti bukan lebar, tapi menjadi dia kasih dia serong badan. Harta itu mulai keluar dari kemaluan Anduapi itu tertumpah ke bawah. Terus dia tutup lagi sampai itu Anduapi itu dia kembali berhubungan dengan itu naga, baru dia serong badan sedikit harta itu keluar dari kemaluan. Jadi, dengar baik-baik orang Papua, orang pose di kepala suku Anduapi itu kamu dipermainkan. Kalau kita sudah menang, kita sanggup untuk kalahkan secara jasmani. Jasmani itu Tuhan kan itu tidak ada apa-apa. Tapi hukum roh ini yang tinggi sekali karena tidak kelihatan di depan mata. Alah, kata apa Mas itu saham. Jadi nanti Papua ini pengendalian saham itu akan masuk. Saham yang perputaran uang ini semua akan dikendalikan. Betul. Itu Bang. Ini sudah masuk saham. Kebalikan dari kata Hamas itu saham. Jadi kendalikan. Nanti ada sistemnya kendalikan ini. Ini sistem. Ini, Magog itu dari Rusia punya. Pokoknya mengenai semua. Itu dari baru. Jadi semua bangsa-bangsa belajar menyembah ular naga untuk ambil kekayaan di tanah Papua dengan cara bersinar dengan ular naga. Tahu di sana dulu. Memang pikir dari kita dulu kah? Ya, begini. Apa yang siapa itu Magai sampaikan itu, ini sekarang report itu yang akan datang itu ada 2 marga antara marga Magai itu juga ada di luar negeri, Mama. Terus ada juga marga Pigome. Kalau marga Pigome itu dia berhubungan dengan ini emas di bawah itu. Nah, itu marga Pigome.
emas dari itu untuk persembahkan sama Yosua itu marga Magai. Jadi untuk kita mau selesaikan ini, apakah kita masuk melalui marga Magai atau marga Pilome atau marga Ipmau? Kita berdoa tanya marga dulu. Halo? Jadi Amas punya tunggu dulu, nanti kita selesai. Tuhan sudah selesaikan yang di Papua punya dulu. Kakak itu Pigome, Roh Kudus kasih tahu Pigome. Sekarang Pilome ini dia ada di Amerika. Sekarang besok rencana Presiden Freeport itu Pilome yang akan datang. Nah ini calon dia kuat untuk presiden. Ini sengaja Amerika dan Jakarta dong kasih dia supaya lewat dia baru supaya kekayaan itu dong ambil begitu. Sesuai dengan apa yang tadi Roh Kudus sudah pernah bukakan itu. Kalau tanpa orang Papua itu dong tidak bisa ambil. Harus dong hubungan dengan orang Papua. Begitu. Tadi yang berhubungan dengan saham itu. Iya. Yang punya saham di Amerika, di Yerusalem, di Amerika punya itu, mereka tidak bisa langsung ini mereka ambil. Harus ada orang Papua asli yang ada di dalam mereka libatkan supaya kunci dia terbuka. Nah, sekarang kita berdoa untuk selesaikan ini, Pigome ini. Pigome itu nama siapa ya? Beras Pigome. Bapak, saya punya nenek. Supaya baik, dia dapat Bapak, dia dapat Yesua Amasia Adonai. Ini kami lain di Sorong, kami lain di Kaimana. Punya saham di Amerika tentang Freeport ini dan juga saham-saham lainnya. Sekarang ini mereka bagaimana jagokan peran Pigome kembali untuk menjadi presiden Freeport supaya atas izin dia itu agar supaya mereka bersinar dengan alam naga itu, dia bersinar dengan Pigome ini supaya dia keluarkan kekayaan bagi Bapak bangsa-bangsa yang punya saham ini. Bapak ampuni peran Pigome, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni marga Pigome, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, orang Papua itu sudah diperdaya, sudah ditipu, sudah dibodohi habis-habisan. Sekarang mereka memperbodohi Pigome. Bapak dalam nama perang tolong tipu orang Papua melalui peran Pigome ini. Dalam hukum roh, potong dia punya alat kelamin. Potong dia alat kelamin sehingga dia tidak bersekutu lagi dengan naga itu. Nah, firman Tuhan bilang mengambil kekayaan harus persinan dengan penjaga itu, atau makhluk-makhluk itu bukan naga. secara hukum roh. Harus putus itu dan kalau itu tetap dia akan bersekutu sehingga dia akan menguasai semua. Karena sudah dia akan miliki. Baik, kita pun langsung kita telah melakukan persidangan di beberapa tempat rohani, di tempat-tempat ada emas, di tempat-tempat yang ada kekayaan. Ya Bapak sembunyikan bagi 12 suku Israel, Bapak takar skopran. Pigome ini yang Bapak takar skop, dia bersinar dia kemaluannya, potong dia punya kemaluannya itu Bapak kejantanannya itu. Di dalam Bapak takar malah dikaya Bapak takar potong kemaluannya. Haleluya. Tarik dia punya saluran yang keluarkan sperma kepada seperti seorang laki-laki keluarkan sperma. Jadi mereka tarik dia punya itu sedotan selang yang bentuk urat yang berhubungan dengan keluarkan sperma itu. Tarik sampai dengan dia punya tali pusat sih. Tarik langsung ke semua. Jadi dia berhubungan dengan tali pusat. Jadi langsung ditarik itu kasih putus satu kali. Sudah bakar? Belum lihat bakar kakak. Hanya tadi baru lihat. Masuk lagi. Bapak dalam nama Bapak takar skop berada alat kemaluan. Jame kege Bapak, jame kege orang bilang jame kege itu. Kege Bapak takar jame tadi jame kege dari film transfer rombongan Maria Bapak takar dipotong dan dong punya tali pusarnya dengan dong punya tentukan dari Jabadiam. Di dalam nama Bapak takar baik ya Bapak takar skop berada. Haleluya. Dia duduk gitu. Dia bingung macam itu tidak ada hubungan begitu. Ada hubungan dia duduk macam
itu. Pikiran ini kosong. Amin. 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 Jadi macam itu tidak bisa berpikir apa-apa. Selesaikan itu dia perjanjian dengan otak tuh. Tadi kan dia alat kelamin sudah, sekarang masuk dia Alat kelaminnya itu ada di Papua. Pusat air mani mama di otak itu. Sekarang dia punya pusat di media. Iya, jadi persinan cukup tinggi firman Tuhan bilang. Pikiran di otak. Suku Arab, suku bangsa yang punya aurat besar itu suku bangsa Arab itu. Di Freeport itu. Karena dong punya air mani, pusat air mani itu ada di otak itu. Berdoa. Bapak dalam nama Bapak firman Tuhan berkata aurat yang besar adalah orang Arab. Orang Arab mempunyai aurat yang besar Bapak, dan itu Bapak mencatatnya ampunyakan dosa untuk penyebar berlalu, dan mereka bersekutu dengan naga ini Bapak, dan juga perjanjian mereka ikat dengan naga Bapak dalam nama Bapak Kerabskopra dia Bapak mata kerab. Lihat itu dia punya pita itu dipotong. Diangkat kasih pindah baru mereka kasih keluar dia punya bungkalam itu batu mulut naga Di itu. otak orang apa? Kasih kaki naga itu ditarik kasih keluar dari dalam, ditaruh di bawah terus diikat dalam satu isi dalam satu kain gitu. Jadi kepala otak. Jadi mama lihat Hamas di sana macam seperti yang tadi lihat itu di bumi kosong gitu. Mama lihat macam dia mau berpikir sudah bisa berpikir macam kosong dia pikiran. Orang bilang macam pikiran sudah tidak ada. Otak mati. Untuk hal-hal ini sudah karena otak yang berpikir itu sudah dicabut tadi. Amin. Itu tangan macam mama lihat peperangan itu dia menuju sasaran tempur. Kita tempur dataran begitu. Amin. Haleluya. Bilang sekarang mereka punya kaki-kaki itu kita pegang. Jadi mereka sudah macam bingung, kepikiran ini sudah tidak tahu berpikir apa. Mereka berusaha bertindak dengan langkah kaki mereka. Dan mereka tidak tahu arah apa yang mereka mau kerjakan. Tapi nanti mereka menyerobot seperti terobos semacam. Ya, Ruth serahkan kaki-kaki ya. Atau yang orang bikin, tapi itu macam naga hitam kecil, tapi itu bentuk tato di kaki. Bentuk tato di kaki dan naga kecil. Ada yang berubah dia rasa kaki sakit itu rantaran. Mereka sudah asap tajam, itu berjejer begitu. Apakah ini nanti kejahatan yang itu sudah sasaran itu melalui marga itu Surabaya. Ya, sekarang Ibu Ruth buka dulu marga Surabaya itu bagaimana? Itu suaminya. Iya, suami Surabaya. Ya, ini tante-tante. Jadi saya di sini kan semenjak punya isi ke atas. Sekarang dia sudah balik, dia sudah pegang dia punggung di tangan, isinya dia sudah pegang di bawah. Macam siap mau macam baret orang begitu, pegang isinya sudah balik ke bawah. Keluar naga lagi. Kakak duduk dan berdoa lagi. Itu naga hitam yang keluar dari palat kelamin. Berdoa. Minta ampun, terus buka mulut. Bapak dalam nama Bapak ampuni apa atas mau kemaluan laki-laki di baper. Semua dipotong leher, kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki, semua dibereskan Bapak di dalam nama Bapak mata Kerabskopra. Kami tadi yang tahu Bapak jadi wakumai. Haleluya. Tadi keluarkan naga dan alat kelamin itu. Mereka tarik laki-laki itu bakar, kasih hangus dia naga lagi, potong dari ekor, tengah, kepala, baru dibakar semua. Ya, sudah bakar dia naga itu. Di saat mama lihat naga lepas, baru manusia besar tinggi, tengkorak ini. Dia jalan macam di dalam dia punya
Mulut itu dia main bola api. Manusia tinggi, dia mulut itu dia main bola api. Di tangan seperti dia putar seperti ale-ale begitu kata. Baru mereka bawa api ke tanah Arab, baru di tanah Arab terang, baru kami ke gelap, jadi membelakangi Papua. Nah, itu yang kami dapat petunjuk seperti begitu. Tidore yang masuk ke Kaimana, Bapak melalui jalur kaki ini. Bapak ampuni dan itu tadi makhluk yang tinggi besar itu juga ditaklukkan di bawah telapak kaki Yesus. Haleluya. Mama yang dituduh begitu, ada tuduhan bilang kau belum selesaikan, kau minta ampun, kau punya nenek leluhur juga nenek moyang pernah kawin Islam. Sampai hari ini juga mama kakak perempuan satu di dalam tali perut, dalam beko badan semua dicuci di air, cuci sampai bersih bermam. Ya, setelah kita ikuti ini, saya bacakan dulu dasar firman Tuhan. Ya, yang pertama Yesaya 33 ayat 1. Tuhan Adonai adalah penolong dan raja di Sion. 1. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Haleluya. Itu yang pertama. Haleluya. Yang kedua kita baca lagi di Matius 4 ayat yang ke 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan kekayaannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Haleluya. Dan berkatalah kepadanya, 10. Maka berkatalah Yahusua kepadanya, henyalah iblis naga, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Adonai Yahwehmu dan hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yahusua. Ya, itu selanjutnya kita baca lagi di iblis dihukum di Wahyu 20 ayat yang ke 8. 7. Dan setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka dan berperang dengan jumlah mereka yang mereka sama banyaknya pasir di laut, sama banyaknya pasir laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihnya itu, tetapi dari langit turun api yang menghanguskan mereka, dan iblis dan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudara, haleluya. Kita tadi telah ikuti apa yang Roh Kudus membukakan rahasia duraka neraka di akhir zaman, di mana duduk persoalan antara Hamas, Israel dan Hamas. Haleluya, Hamas. Di sini duduk persoalan yang kami berdoa tanya Tuhan, dan ada 4 duduk persoalan. Yang pertama adalah persoalan masalah kesulungan keluarga, siapa yang dapat kesulungan dari Bapa memberkati bumi melalui Abraham dengan keturunannya, yaitu tetap Bapa setia kepada Abraham, Ishak dan Israel, 12 ke Israel. Akhirnya Bapa di surga menyuruh Abraham untuk usir Hagar dan Ismail ke padang gurun, padang pasir di Madinah. Mereka hidup menderita di sana. Haleluya. Ceritanya panjang. Itu yang menjadi duduk persoalan awal. Kalau orang may bilang itu epokopa dan maudapa. Epokopa itu istri pertama punya anak dengan istri kedua punya anak, maudapa. Nah, ini menjadi perang saudara. Ya, tadi kita lihat bahwa di dalam pikiran daripada otak mereka itu, mereka sudah ikat perjanjian.
bahwa mereka tidak akan berhenti perang sampai dunia kiamat. Haleluya. Nah, di situ setelah kita ikuti tadi, ya itu itu masalah keluarga yang pertama. Duduk persoalan sampai kemarin Bapak bilang kami sudah berdoa itu selesai, cabut dong punya otak itu. Yang di dalamnya benjolan ada pita itu perjanjian dan sudah. Itu artinya mereka simpan dendam itu turun temurun mulai sampai Nabi Muhammad dia kisahkan itu terus sampai harus perang dengan mereka ini terus. Nah, antara Hamas harus perang dengan Yahudi, harus perang dengan Israel, keturunan Israel, Yahudi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Itu setelah cabut baru Bapak bilang begini. Haleluya. Kamu telah berdoa dengan peperangan sangat tinggi untuk mempersatukan kembali dua keluarga menjadi satu keluarga. Jadi bagaimanapun Israel dengan Hamas itu tetap mereka saudara ya, mereka tetap akan bersatu. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua itu berhubungan dengan perebutan tanah. Haleluya. Abraham sudah janjikan bahwa tanah itu di wilayah Kanaan itu sudah mulai dari tanah Gaza ke sana itu karena tanah Gaza direbut oleh Yehuda dan Simeon setelah dia masuk Kanaan. Nah, dan itu sudah rebut dan itu wilayah daripada Israel. Haleluya. Nah, itu tanah perjanjian karena Abraham sudah berjanji untuk kepada anak cucunya ya Israel begitu sampai sekarang ini. Namun waktu tadi kami dibawa berdoa itu bukan masalah perebutan tanah itu, tapi Tuhan bilang itu harus berperang karena dia masuk ke masalah agama. Masalah agama. Ini masalah agama berarti masalah penyembahan. Jadi tadi Hamas dari Agar dengan Ismail turun sampai dengan Nabi Muhammad itu mereka sudah menyembah kepada naga dan ikat perjanjian dengan naga. Haleluya. Jadi di testa atau di orang bilang itu di pikiran ini tahu piorema artinya permasalahan itu disimpan terus itu ceritakan turun temurun. Begitu. Jadi itu masalah penyembahan. Jadi Hamas itu menyembah kepada naga di bawah, tetapi Ismail, Abraham, Ishak dan Israel turun temurun sampai lahirlah agama-agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, lalu lahirlah agama Nasrani yang adalah di mana mereka percaya kepada Yeshua Masiah Adonai itu. Haleluya. Itu masalah agama. Nanti waktu kami berdoa tanya Tuhan, baru Tuhan bilang begitu antara perang Gog dan Magog. Itu tadi Wahyu 22 itu. Wahyu 22. Nah, ini perang Gog Magog itu nanti dia memuncak di akhir zaman. Ya, sekarang kenapa kita masuk lagi dulu ke ekonomi dulu. Iya, masalah perebutan ekonomi kekayaan. Kita lihat, pada waktu itu Yeshua dia menolak apa yang ditawarkan oleh naga. Karena kekayaan yang ada di atas tanah Papua ini itu dikuasai oleh naga. Jadi sekarang yang ketiga itu Yeshua dicobai supaya iblis dia bilang harus Yeshua menyembah dia supaya dia kasih kekayaan sama kemegang kerajaan kepada dunia ini kepada Yeshua. Yeshua tahu itu dan dia menolak. Dia bilang, kau iblis dari hadapanku, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Karena Yeshua tahu bahwa semua kekayaan yang dibuka bumi di dunia ini Tuhan Yeshua punya, Bapa di surga punya, bukan naga punya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Nah, pada saat itulah Muhammad juga muncul. Jadi untuk dapat kekayaan itu diturunkanlah dalam buku-buku tulisan Muhammad itu di situ diturunkan. Bagaimana yang dikenal dengan ilmu aura. Ilmu aura itu adalah ilmu menggarung kekayaan orang. Mengambil ilmu kekayaan orang. Dalam bahasa Mei itu dibilang ajaran moyang bahasa Mei bilang itu toka nota bagai. Artinya kekayaan dia bisa ambil kekayaan orang lain tuh dengan dia sedot dengan dia bicara dengan alam-alam setan di bawah. Nah, praktek inilah yang diajarkan oleh orang Hamas di Arab, di tanah Arab. Di situ. Nah, untuk mendapatkan kekayaan untuk mereka tanam saham di Papua oleh Mossad dari Yahudi, Moffett dari Yahudi yang tinggal di Amerika tanam saham di Papua.
Ya itu mereka masuk dengan cara begitu, mereka menyembah dulu bersinah. Sebelum mereka masuk ke sini dong pegang pemanya marga Sambiri, marga Samori diserui pendeta Samori. Nah, setelah itu mereka bagaimana cara untuk mereka bersinah lagu dengan penyembahan kepada naga itu dulu dilakukan. Setelah itu baru mereka bisa ambil kekayaan. Nah itu yang disebut dalam kitab Yesaya dibilang penggarung. Mengambil kekayaan itu dengan cara penyembahan berhala kepada naga dulu. Naga penjaga itu. Haleluya. Nah, naga penunggu dia rasa dia punya barang ya orang harus sembah dia dulu. Nah, itu. Jadi praktek-praktek ini yang sekarang digunakan. Kalau kita lihat di Arab itu dikenal dengan nama ilmu aura. Di Hamas itu ilmu aura. Nah, bagaimana cara belajar ilmu aura ini di Hamas supaya mereka mempraktekkan mencari kekayaannya orang Papua. Tuhan yang kekayaan Tuhan yang Tuhan sembunyikan di atas Papua. Nah, itu mereka ambil dengan cara ini, ilmu aura ini. Nah, tapi mereka juga harus pegang siapa yang bisa berhubungan. Pemanya mereka lihat dong punya mata alam. Oh, yang berhubungan dengan penjaga batu itu kekayaan itu marga Pegome. Oh, marga ini, marga ini. Mereka lihat. Nanti mereka lihat baru mereka tawar. Tapi di dalam alam mereka sudah bermain. Kalau mereka sendiri dan luar masuk tidak bisa. Harus dia pakai orang Papua. Nah, seperti yang tadi kita ikuti itu. Nah, itu praktek bagaimana ambil kekayaan, menggarung kekayaan orang lain. Makanya di kitab Yesaya lain dibilang begini. Di bangsa-bangsa Kedar yang ada di pulau-pulau di timur, jauh di timur. Itu bangsa Kedar itu apa? Ya kita lihat kembali. Nah, setelah tadi alat vital atau persinaan dari marga-marga di Papua persinah dengan naga itu setelah dipotong habis supaya jangan mereka berhubungan dengan naga itu lagi. Nah, itu sudah dipotong saat sudah dibersihkan. Don tidak bisa buat pikir apa-apa lagi karena ini berhubungan dengan air mani di dalam roh. Ini berhubungan air mani dengan alat kemaluan laki-laki. Nah, setelah itu kita lihat setelah itu dia punya otak pusat air mani atau pusat otak naga itu dia ada di Hamas sana. Nah, itu yang dicabut, dibakar itu, dicabut baru dibakar, dimusnahkan itu. Nah, setelah itu mereka sudah tidak bisa bikin apa-apa Hamas hari ini. Karena otak kekuatan mereka sudah cabut ikatan dan naga sudah dibatalkan, sudah diputuskan. Dia mau masuk ke Papua melalui kaki. Mereka lihat dulu, oh ada yang berhubungan dengan penyembah naga, oh marga Jipma, oh marga Surabaya di Kaimana. Sudah, di mana pada waktu zaman dahulu itu, ya pada zaman dulu, jadi Muhammad pada zaman Papua pada zaman Muhammad Esawete pada zaman Yahusua dulu. Nah itu mereka sudah masuk dan kuburan daripada Muhammad Esawete itu ada di Kaimana di bawah. Jadi mereka tahu dalam ilmu aura. Nah, itu sekarang mau masuk ke sini, tidak mereka masuk lewat jaringan daripada naga dulu mereka masuk. Itu kan kita tadi lihat di mana seorang laki-laki dari marga Surabaya itu pada zaman dahulu dari dalam dia punya kemaluannya keluar naga hitam itu. Itu penyembahan, artinya persinahan rohani. Persinahan rohani di hadapan Tuhan. Orang menyembah berhala itu di hadapan Tuhan sama dengan persinahan. Persinahan rohani. Ada persinahan jasmani, ada persinahan rohani. Saudara-saudara terkasih. Jadi itu tadi kita lihat itu barang dimusnahkan, dibakar supaya kenapa sekarang dalam Alkitab Pindom pakai kata Allah. Mereka tidak pakai bahasa nama Yahweh sebenarnya adalah YHWH. Itu karena rahasianya ambil dari Kaimana di bawah. Jadi seorang penerjemah Alkitab dari bahasa Sanskerta Arab ke bahasa Sanskerta ke Indonesia itu dia pakai kata Allah. Dia ganti Yahwis. Karena kalau ini mereka pakai Yahweh berarti akan tahu mereka rahasia apa. Oh, semua bermula dari Papua. Saudara-saudara terkasih. Nah, itu. Jadi sekarang ini kita sudah berdoa, barang sudah selesai, haleluya, sudah dibersihkan. Sekarang orang Papua hati-hati berhubungan dengan siapapun dia bilang kamu jadi kepala suku Doapi dan lain-lain dengan lain-lain di belakang mereka sudah bermain. Ini hati-hati, haleluya. Kalau kita punya kekayaan yang kita tidak diperbudak oleh mereka, supaya kita pertahankan bagaimana kita tetap menyembah kepada Bapa di surga Yesus Hamasiah Adonai. Orang-orang Papua asli tidak boleh lagi berhubungan dengan orang-orang Islam, kawin dengan orang Islam, jadi orang Islam. Karena daerah Papua itu daerah terkhusus. Itu yang tadi kita ikuti dia punya channel tadi itu. Banyak kan kami dituntut, orang bangsa-bangsa orang Papua banyak kawin dengan Islam itu
Dong punya tubuh itu dibela, saudara. Yang menjadi Islam itu langsung tubuhnya hilang. Yang menjadi Kristen kembali, itu mereka punya tubuhnya itu dipakai kasih tubuh baru. Saudara, dan ini untuk wilayah kawasan Papua, Tuhan sangat jaga ketat. Tidak boleh orang Papua masuk ke Islam. Titik, tidak ada lain. Saudara, karena itu kawasan Tuhan, kota Tuhan di Papua. Haleluya. Saudara, inilah yang bisa saya sampaikan. Dan inilah yang bisa saya bagikan. Saudara-saudara terkasih. Jadi kita sekarang sudah tahu rahasia. Kita sudah tahu rahasia. Haleluya. Dengan demikian, bagaimana orang yang bergerak dalam ilmu aura sedot kekayaan dengan menggunakan kekuatan naga. Seperti dari Cina juga mereka menggunakan sama. Kalau di India dong bilang itu kegerakan ilmu serapan itu dong serap dari bawah. Nah itu. Kalau bahasa Alkitab bilang menggarong, tapi bahasa Arab bilang itu Amas bilang itu menggarong. Itu yang disebut ilmu aura. Haleluya. Untuk mencuri kekayaan orang lain dengan cara menggunakan kekuatan-kekuatan alam seperti naga. Saudara-saudara terkasih. Ya, puji Yeshua HaMashiach Adonai. Yeshua tetap orang Papua. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tetap dia melindungi Papua. Saudara-saudara sekalian. Apa yang Tuhan sedang bawa. Untuk bagaimana orang dari kami hanya dipakai alatnya saja. Tuhan sendiri berperkara dengan Amas dan Israel di sana. Dan Tuhan sendiri sedang berperkara dengan bangsa-bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali-kali saya mengimbau kepada memberitahukan, menyambung apa yang diperintahkan firman Tuhan bahwa tidak boleh untuk mendapat kekayaan. Jangan menyembah dulu ular naga ataupun apapun semua di bawah langit ini. Haleluya. Tidak boleh pakai praktek yang digunakan oleh orang-orang Arab, India, Cina, bangsa-bangsa. Tetapi bagaimana berkat rohani semani itu semua dari Tuhan kepada orang-orang 12 suku Israel. Israel di Yerusalem sana mereka pintar. Karena Tuhan membukakan hikmat pengetahuan kepada mereka. Mereka dekat dengan Tuhan segala sesuatu. Kita orang Papua, haleluya. Bagaimana sekarang kita orang Papua kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kita dekat dengan Tuhan. Segala pengetahuan hikmat akan diturunkan di atas tanah Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Abah telah menyampaikan rahasia durhaka neraka Bapak yang engkau telah selesaikan dari beberapa hari yang lalu. Kemuliaan bagi Bapak di tempat maha tinggi. Terima kasih. Engkau melindungi tanah Papua. Dan engkau Bapak ketika kami sampaikan, biarlah orang-orang di Papua mulai sadar, mengerti, sadar dan mulai takut akan Tuhan di atas negeri ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.